Menurut kalian, apa yang salah dari pendidikan kita saat ini? Siswa yang sulit diajari, bebal, bodoh, atau guru yang selalu menuntut hasil yang cepat dan benar dari siswa? Atau jangan-jangan ada sistem yang timpang yang melebihi masalah guru dan murid tadi? Coba bayangkan, jika ada seorang siswa yang sebenarnya pintar, bahkan sampai mendapat beasiswa, dan dengan itu dia berhasil masuk ke sekolah elit. Sekolah yang tentu berisi anak-anak orang kaya yang merasa baik-baik saja selama sekolah di sana. Tapi karena perbedaan kasta itulah, dia mulai merasa kalau dirinya bukan bagian dari sekolah itu. Bukan cuma karena uang, tapi karena tatapan, bisikan, dan kalimat-kalimat yang perlahan menggerogoti kepercayaan dirinya. Bahkan seorang gurunya pernah berkata, dia ada di sana bukan karena mampu, tapi karena cuma beruntung. Dan sejak saat itu, setiap nilai jelek terasa seperti bukti. Setiap kesalahan terasa seperti vonis yang menghakimi. Yang perlahan, siswa yang tadinya yakin dengan kemampuannya, mulai percaya bahwa dirinya memang bodoh. Dan mirisnya, di luar sana atau jangan-jangan sangat dekat dengan kita sering mendengar berita tentang siswa yang tertekan, guru yang merendahkan, bahkan sistem pendidikan yang lebih sibuk mengejar angka daripada memahami manusia di dalamnya. Dan lalu mencuat satu pertanyaan. Apakah murid yang bodoh atau guru yang salah? Dan untuk menjawabnya, mungkin sebuah film hari ini bisa kita jadikan contoh tentang seperti apa seharusnya kita memandang pendidikan kita. Jadi, begini ceritanya. Setiap dari kita pasti ingin mengenyam pendidikan yang layak dan mendapat fasilitas belajar yang mendukung, yang tujuannya jelas demi mengantar kita ke pekerjaan yang diinginkan. Namun sayangnya, kenyamanan itu tidak pernah berpihak kepada Han Ji-woo, seorang siswa miskin yang bersekolah di SMA paling elit se-Korea Selatan. Sebenarnya, Ji-woo bisa belajar dengan tenang kalau ayahnya masih ada. Tapi sejak kecil, Ji-woo harus tinggal ayahnya karena kecelakaan. Dan ia hanya punya ibu yang bekerja sebagai pembantu. Karena itulah, Ji-woo harus bertahan di sini demi mempertahankan beasiswanya. Tapi sialnya, kemauan keras Ji-woo tidak berbanding lurus dengan nilai matematikanya yang selalu anjlok. Padahal jika ia ingin kuliah di kampus negeri, nilai matematikanya haruslah mendapat predikat yang sempurna. Maka tak aneh jika wali kelasnya yang bernama Pak Densu sering menegurnya. Jika nilai matematikanya masih di bawah rata-rata, bagaimana peringkat Ji-woo bisa keluar dari 200 besar? Bukankah Pak Densu sudah sering menyuruhnya pindah ke SMA biasa? Sudahlah, jangan bermimpi sekolah di sini, ucap Pak Densu. Selama ini nilai matematika kamu masih 30. Apakah kamu layak ada di sini? Sebetulnya Pak Densu ingin Ji-woo ikut kelas tambahan seperti teman-temannya. Tapi gimana? Selain tidak mampu membayarnya, pasti otak Ji-woo tidak akan sanggup menghafal rumus-rumus penting. Orang tiap hari aja makannya cuma tempe tahu. Jadi daripada menyusahkan diri sendiri, lebih baik bantulah ibumu dengan pindah dari sini. Ketimbang stres memikirkan pelajaran, apakah Ji-woo tidak mau minum-minum bersama teman asramanya? Tenang saja, Ji-woo tidak perlu patungan, karena tugasnya hanya membelinya secara diam-diam. Namun malam itu, bukannya berhasil, Ji-woo malah tertangkap basah oleh satpam sekolah, alias Pak Hak-sung. Maka esok paginya, Ji-woo pun langsung disidang oleh Pak Densu. Bukannya rajin belajar dan memperbaiki nilainya, kenapa Ji-woo malah mencari masalah? Jadi daripada Ji-woo diskors, lebih baik katakan siapa 3 teman yang terlibat di masalah ini. Alih-alih jujur, Ji-woo justru mengaku bahwa ia sendirilah yang ingin meminum semua soju itu. Baiklah, jika Ji-woo masih keras kepala, Ji-woo harus keluar dari asrama selama 1 bulan sebagai hukumannya. Tidak seperti biasanya, hari itu Ji-woo dianggap sebagai pahlawan oleh teman-teman yang super kaya. Mereka tidak menyangka kalau Ji-woo tidak sebodoh yang mereka kira. Malahan, semua temannya justru menyalahkan satpam sekolahnya yang dikenal sebagai imigran dari Korea Utara. Andai tidak ada Pak Hak-sung, mungkin kemarin Ji-woo tidak akan dihukum.
Setelah mengemasi semua barangnya, Jiwoo malah disindir teman baiknya yang bernama Park Boram. Tak seperti teman kain yang lain, Boram justru heran kenapa Jiwoo tidak melaporkan teman-teman sekamarnya. Apakah mereka peduli jika Jiwoo diskor seperti ini? Intinya, jika Jiwoo ingin bertahan di sini, ia harus memikirkan dirinya dulu sebelum menolong temannya yang tidak setia kawan. Seakan terjebak di masalah besar, Jiwoo bingung kemana lagi ia harus menginap. Masalahnya, ia tidak mungkin kembali ke rumah, atau sang ibu bisa sangat kecewa. Maka pilihan terakhirnya hanyalah menginap di gedung sekolah. Tapi yang ada, Jiwoo justru bertemu lagi dengan Pak Haksung. Dan ketika ia ditanya kenapa ia tidak kembali ke asrama, di sanalah Jiwoo jujur bahwa ia diskor selama 1 bulan ke depan. Lagi pula, ia jadi seperti ini juga karena Pak Haksung kan. Melihat nasib Jiwoo yang agak kasihan, akhirnya Pak Haksung tidak punya pilihan selain menyuruhnya tidur di pos satpam. Tapi syaratnya, ia hanya boleh menginap semalam saja. Hingga akhirnya, Jiwoo yang lelah benar-benar terlelap dengan PR matematikanya yang masih kosong. Dan besoknya, Jiwoo harus siap-siap diusir dari kelas. Karena lagi-lagi ia belum mengerjakan PR-nya yang terkenal sangat sulit. Namun dikala ia melihat lagi kertas soalnya, Jiwoo bingung. Kenapa semuanya sudah terisi? Lalu di saat ia menjawab, ternyata 이거 어려운 문제인데? 오케이, 다음. melihat ada yang aneh, Jiwoo lalu teringat seseorang yang terakhir kali bersamanya. Dan Jiwoo yakin bahwa orang yang telah membantunya adalah Pak Haksung. Tapi anehnya, ketika ia ingin tahu apa benar Pak Haksung telah membantunya, orang itu malah diam saja dan mengusir Jiwoo saat itu juga. Jika bukan satpam sekolahnya, lalu siapa yang menjawab soalnya dengan benar? Hingga dari teman sekelasnya, Jiwoo tidak sengaja mendengar kalau soal kemarin adalah soal kelas 3. Dan tidak mungkin ada murid kelas 1 yang bisa menjawab semuanya dengan benar. Bahkan katanya, tidak ada satu guru les pun dari mereka yang bisa menjawabnya tanpa salah sedikit pun. Dari fakta itulah, Jinwoo kembali yakin bahwa orang misterius yang telah membantunya pasti adalah Pak Haksung. Cuma masalahnya, kenapa orang itu masih tidak mau mengaku? Tapi akhirnya, di waktu Jinwoo berulang kali menunggunya, yang terjadi justru seolah tak mau menyerah dengan Pak Haksung, Jinwoo masih menunggu sampai ia bisa tahu apakah Pak Haksung orangnya atau bukan. Tapi sekalipun Jinwoo bertanya lagi, Pak Haksung kembali berkata bahwa Jinwoo salah orang. Dan ia pun bertanya, apakah Jinwoo tidak bisa belajar sendiri? Bukankah semua murid di sini akan lulus dengan nilai yang bagus? Tapi jika Jinwoo tahu kalau dia tak akan lulus dari sini, mengapa ia tidak pindah sekolah saja? Pak Haksung tidak mengerti, ucap Jinwoo. Yang perlu Pak Haksung tahu, semua murid di sini punya keuntungan, yaitu bisa les tanpa memikirkan biaya. Sedangkan Jinwoo, dia bisa apa? Sejak ayahnya meninggal, ibunya hanya bisa jadi pembantu. Dan tak mungkin Jinwoo bisa belajar tanpa memikirkan ibunya. Belum lagi, Jinwoo tak bisa asal keluar dari sini, sebab sang ibu sangat bangga jika ia bisa sekolah di SMA unggulan. Namun baiklah, kalau Pak Haksung bukan orang yang mengerjakan soal matematikanya, Jinwoo paham, dan ia tidak akan mengganggunya lagi. Sampai di waktu Jinwoo akan pergi, 딸 교회로 바꿔오라래. dan esok malamnya, dugaan Jinwoo memang benar, bahwa Pak Haksung lah yang telah mengerjakan PR-nya kemarin. Namun sebelum Jinwoo minta diajari, Pak Haksung ingin Jinwoo menuruti 3 syarat darinya. Pertama, Jinwoo tidak boleh memberitahu siapapun tentang kelas rahasia ini. Kedua, Pak Haksung tidak akan menjawab soal apapun selain matematika. Dan terakhir, Pak Haksung akan mengajarinya, namun ia tidak mau peduli dengan ujian atau hasilnya. Dan setelah Jinwoo mengiyakan, coba hitung luas dari segitiga ini.
Bukankah ini soal anak SD? Dan jelas jawabannya 30 kan? Tapi anehnya, Pak Hang Sung langsung berkata bahwa jawabannya masih salah. Memang apanya yang salah? Tanya Jinwoo. Lalu setelah Pak Hang Sung menggambar sebuah lingkaran, barulah Jinwoo tahu bahwa soalnya salah, sehingga jawabannya pun salah. Tapi itu tidak adil protesnya. Bukankah tadi jawabannya sudah benar? Iya, Pak Hang Sung tahu itu. Menemukan jawaban memang penting, tapi mengetahui apa soalnya jauh lebih penting. Jadi dibanding memikirkan tentang jawabannya, Jinwoo perlu tahu bahwa esensi dari matematika adalah proses menemukan cara bagaimana memecahkan soalnya. Merasa bahwa Pak Hang Sung tidak sekaku kelihatannya, Jinwoo pun kembali minta tolong. Apakah ia boleh menginap lagi di pos satpam? Dan benar saja, kali ini Pak Hang Sung tidak banyak melarangnya seperti kemarin. Bahkan Jinwoo tidak mengira kalau selera musik Pak Hang Sung adalah musik klasik. Begitulah ucap beliau. Ia mendengarkan lagu klasik untuk menemaninya tidur. Tapi karena kualitas suaranya kurang jernih, Jinwoo pun punya ide. 어때요? 괜찮죠? Tak disangka, ide spontannya benar-benar membuat Pak Hang Sung terpukau. Maklum saja, karena Pak Hang Sung tidak punya HP yang bagus untuk mendengarkan musik. Jadi meski Pak Hang Sung tidak berkata apa-apa, namun Jinwoo tahu kalau Pak Hang Sung akan tidur nyenyak malam ini. Dan anggap saja, ini adalah hadiah kecil, karena Pak Hang Sung sudah mau menjadi gurunya. Terlepas dari kekagumannya, sebenarnya Jinwoo penasaran kenapa Pak Hang Sung pindah dari Korea Utara. Tapi Jinwoo baru ingat dengan aturan nomor 2, yakni tidak ada pertanyaan lain selain matematika. Ketika hari berganti, semua murid di kelas Pak Densu diberitahu bahwa 1 bulan lagi akan ada penghargaan Pythagoras di sekolah mereka. Dan kejutannya adalah kompetisi ini akan menentukan hasil sekolah mereka selama 2 tahun ke depan. Alias, 3 besar yang mendapat medali di penghargaan ini akan otomatis diterima di kampus manapun yang ada di Korea. Jadi Pak Densu berharap semoga di kelas ini ada yang berhasil meraih medali emas di penghargaan Pythagoras. Demi meraih 3 besar di penghargaan itu, Jinwoo tidak pernah melewatkan sehari pun untuk belajar matematika dengan Pak Hang Sung. Dan karena itulah, ketika Boram curiga dengannya, Jinwoo hanya berkata kalau ia sudah kecanduan susu stroberi. Tanpa menunda lagi, Jinwoo terus bertanya, bagaimana caranya mendapat rumus cepat demi menjawab soal-soal sulit di kompetisi Pythagoras? Jawabannya, tidak ada, jawab Pak Hang Sung. Dan untuk mengetahuinya, Jinwoo mesti mencarinya dengan cara apapun, bahkan jika itu secara manual. Jinwoo jelas penasaran, kenapa Pak Hang Sung tidak langsung memberinya rumus cepat. Sampai akhirnya Pak Hang Sung beritahu, ada seorang jenius matematika yang pernah menjawab akar kuadrat 2 dengan menghitung 38 desimal secara manual. Mungkin cara kuno ini Jinwoo pikir tidak berguna, tapi Jinwoo perlu tahu bahwa si jenius tadi bernama George Bernhard Riemann. Dan setelah mendengar nama itu, Jinwoo pun bertanya, bukankah hipotesis orang itu belum bisa dipecahkan oleh siapapun? Itu tidak penting, ucap Pak Hang Sung. Karena pertanyaan sebenarnya adalah, apakah Jinwoo tahu kenapa para jenius matematika tidak pernah mengandalkan rumus instan sebagai jalan pintas? Dan iya, jawabannya karena matematika tidak hanya tentang menghafal rumus. Tapi ini semua hanya tentang bagaimana kamu memahaminya sebelum kamu mencintai matematika. Dan kuncinya bukan lagi tentang cara menghitungnya, melainkan memikirkannya. Mungkin memang terdengar sepele dan hanya membuang waktu. Namun, itulah cara ahli matematika menciptakan rumus. Jika Jinwoo bisa membuktikan rumus dari cara manual, barulah Jinwoo akan mengerti kenapa Pak Hang Sung sangat mencintai matematika. Dan sejak hari itu, hampir setiap siang dan malam selalu Jinwoo habiskan untuk pelajari semua soal dari caranya yang paling dasar.
Bahkan jika semua probabilitasnya sangat kecil untuk dipecahkan, Jiwoo akan mencobanya secara manual. Persis seperti cara yang diajarkan oleh Pak Hak-sung. Hingga hari demi hari, Bora pun semakin penasaran kenapa Jiwoo jadi menyukai matematika. Dan demi mengetahuinya, ia pun iseng ngobrolnya si Strawberry. Lalu sesuai dugaannya, Jiwoo pasti akan keluar kelas seperti biasa. Hingga di saat Jiwoo sedang belajar di gudang, tiba-tiba 네가 왜 거기서 나와? tidak ada angin, tidak ada hujan. Jiwoo benar-benar bingung kenapa Bora bisa tahu tempat ini. Dan berulang kali Jiwoo pun bilang bahwa ia tidak pernah mengajak Bora ke tempat ini. Namun setelah tahu kalau Pak Hak-sung yang sudah mengajari Jiwoo, Bora malah penasaran. Bagaimana rasanya ikut les privat bersama Pak Hak-sung? Jadi, apakah ia boleh ikut? Lalu bukannya menolak, Pak Hak-sung justru mengizinkannya. Selama Bora bisa menjaga rahasia mereka. Dan sebelum kembali, Pak Hak-sung tiba-tiba punya ide menarik setelah ia mendengar kalau Bora jago bermain piano. Dan iya, keesokan malamnya, Pak Hak-sung ingin mengenalkan hasil desimal dari pi atau 3,14 menjadi sebuah lagu yang punya melodi begitu indah. Dan bukankah Bora menjadi lebih semangat belajar jika sambil memainkan alat musik kesukaannya? Dari sinilah akhirnya Bora mengerti kenapa Jiwoo jadi menyukai matematika. Bahkan sekalipun Bora baru sekali ikut les di sini, tapi ia sudah sangat bahagia. Sebab ia bisa menjadi dirinya sendiri tanpa harus didikte rumus-rumus yang kaku. Seandainya ia bisa memilih guru les seperti Pak Hak-sung, mungkin ia juga bisa jatuh cinta dengan matematika. Di hari berikutnya, ternyata Bora tidak bisa ikut belajar di gudang karena dilarang oleh ibunya. Dan tidak seperti biasa, hari itu Jiwoo penasaran kenapa Pak Hak-sung memilih jadi satpam jika ia sangat pandai dalam matematika. Untuk menjawabnya, Pak Hak-sung lalu bercerita bahwa semuanya berawal ketika ia memenangkan Olimpiade Internasional di umur 10 tahun. Dan sebagai juaranya, hanya ada 2 anak di seluruh dunia yang mendapatkan sebuah pulpen khusus dari seorang jenius matematika. Semenjak saat itu, Pak Hak-sung benar-benar mengusahakan apapun demi menjadi jenius matematika dari Korea Utara. Hingga ia pun memutuskan pindah ke Korea Selatan demi mengejar cita-citanya. Namun, setahun berikutnya, ada alasan lain yang membatalkan niat Pak Hak-sung untuk meneliti Riemann hipotesis yang terkenal sulit dipecahkan. Tapi meskipun penelitiannya gagal, setidaknya Pak Hak-sung berhasil menemukan setiap keindahan di balik rumus matematika, yang langsung membuat semua yang ia temui jadi lebih berwarna. Dan bukankah Jiwoo juga merasakan keindahan itu? 아니네? Keesokan malamnya, Pak Hak-sung heran kenapa Jiwoo tiba-tiba murung. Bukankah Jiwoo sudah kembali ke asrama? Apakah nilai matematikanya masih jelek? Bukan tentang itu, jawabnya. Jiwoo jadi bingung dengan masa depannya di sekolah ini. Setelah kemarin teman yang memperoleh beasiswa tiba-tiba pindah ke SMA biasa. Jiwoo takut jika saran Pak Diensu waktu itu ternyata adalah pilihan terbaik. Dan Pak Hak-sung bilang, semuanya tergantung dirimu. Ingin menyerah sekarang atau membuktikan kalau saran gurumu salah. Dan sebagai ahli matematika, jangan pernah percaya apapun sebelum kamu bisa membuktikannya. Jika kamu menuruti Pak Diensi untuk pindah, sedangkan kamu sudah belajar sejauh ini, apakah kamu ingin mengecewakan ibumu? Sekarang coba jawab. Hal apa yang kamu butuhkan agar nilai matematikamu bagus? Pintar dan terus berusaha kan? Jawab Jiwoo. Sayangnya, kamu tidak membutuhkannya, ujar Pak Hak-sung. Berani. Yang kamu butuhkan adalah berani. Bukan berani tanpa persiapan apapun. Namun aku percaya bahwa di dalam dirimu pasti ada keberanian matematis yang akan membentukmu menjadi seorang jenius matematika.
Sebelumnya Jiwoo masih tidak mengerti dengan semua perkataan Pak Haksung. Hingga Pak Haksung pun memberikan hasil latihan Jiwoo selama ini. Mungkin benar kalau Pak Haksung pernah bilang bahwa ia tidak peduli dengan nilai Jiwoo. Namun Jiwoo perlu mengerti bahwa sebenarnya Jiwoo punya cara jenius untuk memecahkan setiap soal darinya yang tidak pernah ia temukan di murid lainnya. Meskipun hasilnya masih salah, tapi prosesnya mengerjakan sudah benar. Jadi, apapun yang terjadi, jangan pindah dari sekolah ini. Kamu sudah belajar sejauh ini, dan itulah keberanian yang kamu miliki. Dan tugasmu sekarang, patahkan anggapan gurumu, dan buatlah ibumu bangga dengan prestasimu. Jika kemarin Jiwoo masih berfokus pada jawaban benar atau salah, sekarang ia sudah belajar dari Pak Haksung tentang memproses soal matematikanya. Dan hari itu, Jiwoo menyadari bahwa cara Pak Densu menentukan jawaban ternyata keliru. Jadi dengan berani, Jiwoo pun mengoreksi cara pemecahan soal dari Pak Densu. Namun bukannya menerima jawaban Jiwoo, Pak Densu justru tidak peduli. Sebab katanya, penguji tidak akan peduli dengan caramu menemukan jawabannya. Dan sekalipun caramu benar tapi jawabanmu meleset dari kemauan penguji, maka percuma saja hasil belajarnya selama ini. Jadi jika Jiwoo masih keras kepala menyalahkan Pak Densu, silakan keluar sekarang juga. Dan akhirnya ketika Jiwoo menunggu di luar, ia hanya ingin bilang ke Pak Densu bahwa dirinya tidak akan pindah dari sekolah ini. Dan ia pasti bisa meraih medali emas di penghargaan Pythagoras. Dengan perasaan campur aduk, Jiwoo sebenarnya belum seberani yang terlihat. Tapi di tengah perasaan bimbang itu, Boram datang dengan niatan menenangkan Jiwoo bahwa dirinya pasti bisa melewati kompetisi Pythagoras. Dan jika Jiwoo mau, Boram tidak keberatan memberinya kisi-kisi dari les mahalnya agar Jiwoo bisa mendapat peringkat pertama. Mendengarnya Jiwoo jelas tersinggung, dan itu pun masih ditambah ibu Boram yang menyuruh Jiwoo tidak usah mendekati anaknya. Tanpa basa-basi lagi, sang ibu langsung memarahi Boram karena ia tidak ingin Boram bergaul dengan Jiwoo. Lagi pula, daripada belajar bersama anak itu, Boram lebih baik belajar dengan guru matematikanya yang baru. Sang ibu yakin nilai ujian matematikanya pasti akan mendapat nilai sempurna. Dan terakhir, ia sudah tidak mau lagi Boram bermain musik yang bisa mengganggu ujiannya. Sementara di tempat lain, Pak Haksung kembali bertemu dengan agennya dari Korea Utara yang sering membantunya selama di sini. Ia ke sana karena katanya ada sesuatu yang ingin diberikan oleh agennya. Hingga ketika ia hendak pulang, agennya itu ingin memberinya HP sendiri agar Pak Haksung tidak perlu jauh-jauh kemari jika butuh apa-apa. Ditambah, Pak Haksung bisa mencari tesis matematika yang mungkin masih berguna untuknya. Maka saat di sekolah, Jiwoo penasaran, apakah Pak Haksung tidak kesulitan baca tesis hanya dari layar HP saja? Jadi sebelum Jiwoo ujian esok hari, ia pun meminta tolong ketua kelasnya untuk meminjam lab kelas demi bisa mencetak tesis matematika yang dibutuhkan Pak Haksung. Dan esok harinya, setelah Boram minta maaf atas kesalahannya kemarin, mereka pun segera memberikan tesisnya kepada Pak Haksung. Anggap saja ini adalah hadiah dari mereka berdua, karena telah diajari matematika selama ini. Dan tak lupa, Pak Haksung juga berharap semoga hari ini mereka bisa melalui ujian Pythagoras dengan lancar. Akhirnya, hasil belajar mereka pun diuji hari ini. Dengan persiapan yang matang, Jiwoo yakin bahwa apa yang sudah ia pelajari bersama Pak Haksung pasti bisa menghasilkan nilai yang bagus. Sehingga Jiwoo pun tidak perlu pindah dari sini. Namun, tiba-tiba ada yang berbeda dari Boram. Sebab di saat semuanya fokus mengerjakan, tiba-tiba setelah ujian selesai, Jiwoo yang tidak tahu kenapa Boram tiba-tiba pergi langsung menghubunginya agar ia bisa tahu apa yang sebenarnya terjadi. Alih-alih menjawabnya, Boram justru marah kepada ibunya
yang masih menyuruhnya ikut ujian susulan. Namun sebenarnya Borang punya alasan kenapa ia tiba-tiba pergi dari ujiannya. Dan iya, itu ternyata karena guru les matematikanya yang baru adalah Pak Densu. Sehingga hatinya sangat berat jika ia harus ujian dengan kunci jawaban yang sudah dibocorkan oleh Pak Densu. Maka malam itu juga, dengan akun anonim, Borang pun sudah memutuskan untuk menyebarkan kunci jawabannya ke media sosial supaya ujiannya bisa diulang tanpa kecurangan. Namun yang terjadi justru sebaliknya. Berita ini malah memancing amarah kepala sekolah. Dan akibatnya, ia pun segera menyuruh semua guru untuk mencari murid yang telah membocorkan kunci jawaban ujian Pitagoras. Sebab kalau dinas pendidikan sampai tahu tentang berita ini, maka masa depan SMA ini yang jadi taruhannya. Jiwo yang masih tidak tahu tentang masalah Borang memilih untuk menemani Pak Song membeli buku matematika yang ia cari. Tapi ketika mereka sedang di kasir, tiba-tiba ada seorang bapak-bapak yang mengenal Pak Song sewaktu mereka sama-sama ada di Korea Utara. Dan anehnya, kenapa bapak itu memanggil Pak Song sebagai profesor matematika? Malahan ketika melihat Jiwo di sana, bapak itu tiba-tiba mengira kalau Jiwo adalah anak Pak Song yang bernama Taeyong. Merasa tak nyaman dengan kehadiran orang itu, Pak Song pun buru-buru pergi dari sana. Di jalan pulang, Jiwo pun penasaran apa maksud sebutan profesor dari orang tadi. Lalu, kenapa Pak Song tidak pernah bercerita tentang anaknya? Tapi lagi-lagi, respon Pak Song masih sama. Dan seperti tidak ingin membahasnya sama sekali. Esok paginya di sekolah, Jiwo kembali dibuat heran dengan nama Pak Song yang katanya berhasil memecahkan teori Riemann hipotesis. Setelah 160 tahun, tidak ada yang bisa memecahkannya. Dan seperti kisah yang pernah diceritakan Pak Song, ternyata Profesor O adalah jenis matematika yang pernah menjadi juara olimpiade seperti Pak Song. Dan katanya, bukti pulpen yang diberikan itu hanya dimiliki 2 orang saja di dunia ini. Jadi, setelah tahu kalau Pak Song bukan satpam biasa, Jiwo pun langsung menunjukkan bukti dari jurnal internasional bahwa Rick Ha-sung yang terkenal itu pasti adalah dirinya. Tapi usai Jiwo menyebut-nyebut teori Riemann hipotesis, Pak Song justru begitu marah dan tidak ingin Jiwo membahas apapun tentang teori itu lagi. Maka sekarang jika Jiwo masih menghormatinya, Pak Song minta agar Jiwo tidak memberitahu siapapun tentang hal ini. Akan tetapi, belum lama Jiwo disemprot Pak Song, tiba-tiba saja Jiwo malah dipanggil Pak Densu ke ruangannya. Ternyata buntut dari tersebarnya kunci jawaban kemarin, Jiwo malah dianggap telah mencurinya dari lab kelas hari itu. Dan meskipun Jiwo bilang kalau ia hanya mencetak tesis untuk Pak Song, Pak Densu tetap tidak percaya. Jika Jiwo tidak mencuri kunci jawabannya, kenapa nilai matematikanya berubah drastis? Tidak mungkin murid bodoh sepertinya bisa menjawab ujian tanpa kunci jawaban. Jadi lebih baik menyerah saja, agar masalah ini tidak sampai ke meja hukum. Jadi sekarang pilihannya ada di tangan Jiwo. Pindah dari sekolah ini, atau masuk penjara. Tapi jika Jiwo mau pindah, Pak Densu pastikan kalau kasus ini tidak akan sampai ke dinas pendidikan. Gara-gara berita palsu yang tiba-tiba viral, kini pihak Korea Utara mengancam Korea Selatan untuk segera memulangkan Pak Song. Dan karena itulah, agennya tempo hari diminta oleh tim keamanan Korea Selatan untuk segera mencari Pak Song, supaya mau menceritakan semuanya di acara TV nasional. Kesaksian ini harus dilakukan agar pihak Korea Utara mengerti kalau Korea Selatan tidak pernah menculik Ha Sung dari sana. Meski agennya sudah menjelaskan duduk perkaranya, namun Pak Ha Sung tidak ingin tampil di TV. Bahkan di saat agennya membujuk dengan tesis Riemann hipotesisnya 3 tahun lalu, Pak Ha Sung justru sangat marah. Gara-gara ambisinya yang menyelesaikan tesis ini, Pak Ha Sung harus kehilangan keluarganya. Jadi mau sekeras apapun ia membujuknya, Pak Ha Sung tidak akan mau. Terima kasih atas semua bantuannya selama ini. Dan ia pun minta maaf jika ia belum bisa membalas apapun.
Tapi jika ia ingin menahannya lebih lama, Pak Hang Sung sudah tidak bisa. Alias hari ini juga, ia akan kembali ke Korea Utara. Iya, ternyata dari tadi Jiwoo ada di sana. Dan walaupun ia sudah mendengar semuanya, Jiwoo tidak akan membahasnya sama sekali. Sebab sebenarnya dia ke sini karena Jiwoo hanya ingin minta maaf tentang masalah kemarin di sekolah. Dan ia berharap semoga Pak Hang Sung tidak kembali ke Korea Utara. Jiwoo sangat senang sejak ia belajar banyak hal dari Pak Hang Sung. Tapi yang ada, Pak Hang Sung justru tidak ingin membahas apa-apa lagi. Dan lagi pula, seharusnya mereka tidak usah bertemu dari awal. Dan sekeras apapun Jiwoo memohon, keputusan Pak Hang Sung untuk pergi sudah bulat. Dan kini semuanya sudah berakhir. Alias sudah tidak ada harapan lagi bagi Jiwoo untuk bertahan di sekolahnya. Sekalipun Boram bilang ia bisa membuktikan kalau Jiwoo hanya dijebak, tapi Jiwoo sudah putus asa. Ia bukan hanya kehilangan sekolahnya, namun ia juga kehilangan sosok pengganti ayah dalam hidupnya. Bahkan, kenapa ia tidak bisa menolong Pak Hang Sung sama sekali? Dan apa sebenarnya yang terjadi di masa lalunya? Sebenarnya, bukan Jiwoo yang tidak bisa menolong Pak Hang Sung, tapi Pak Hang Sung lah yang tidak pernah membiarkan Jiwoo masuk ke dalam hidupnya. Bahkan sampai di terminal keberangkatan pun, rasa bersalah Pak Hang Sung tidak pernah sembuh seutuhnya. Dan entah kenapa, wajah anaknya masih terus terbayang di kepalanya. Tapi, sejak hari itu, apakah ia masih pantas disebut ayah? Iya, dulu hidupnya sangat sempurna dengan kehadiran Taeyeon, anaknya. Mereka pindah dari Korea Utara karena hanya di Korea Selatan lah Pak Hang Sung bisa bebas belajar matematika tanpa tuntutan apapun. Ia pun tidak pernah khawatir tentang hidupnya. Sebab jika ia berhasil menyusun tesis Riemann hipotesis, maka ia bisa menjamin hidup anaknya tanpa kekurangan. Akan tetapi, segalanya berubah saat anaknya ternyata tidak pernah ingin ada di Korea Selatan. Apakah ayahnya tahu bahwa hampir setiap hari Taeyeon selalu dibully sebagai anak buangan dari Korea Utara? Apakah ayahnya pernah sekali saja memikirkan dirinya? Ia kemari hanya karena ayahnya janji akan mengubah hidup mereka. Tapi apa? Buktinya yang ada sang ayah sangat egois. Bukannya kembali menolong ibu yang terkena TBC. Kenapa ayah hanya peduli tentang rumus bodoh itu? Apakah ayah juga ingin membuat hidup kita semakin menderita di sini? Jika memang matematika lebih penting dari apapun, tinggallah di sini. Sebab aku akan kembali ke Korea Utara sekarang juga. Dan Taeyeon serius dengan omongannya. Taeyeon nekat kembali tanpa izin. Dan karena itulah, trauma ayahnya terjadi. Karena di saat ia mencoba kabur malam itu, tiba-tiba 소년이 우리 군 총격에 숨졌습니다. 사격은 수칙에 따른 불가피한 조치였다고. lalu, ketika semua pintu harapan sudah tertutup, Jiwoo hanya bisa pulang dan diam-diam mengambil stempel ibunya sebagai pengganti tanda tangan. Ya, sampai di titik ini, Jiwoo sudah tidak punya pilihan selain menyerah. Apabila memang ia harus pindah sekolah, Jiwoo tidak masalah. Asalkan ibunya tidak perlu tahu tentang masalah yang menimpanya. Maka tepat di hari penghargaan Pythagoras, Jiwoo pun segera menyerahkan surat pengunduran dirinya kepada Pak Densu. Dan setelah mengemasi semua barangnya, Jiwoo tidak bisa berbuat banyak selain mengingat semua hasil belajarnya di sekolah ini. Dan jika masih ada kesempatan, Jiwoo sangat ingin bertahan di sini sekali lagi.
Hingga saat Jiwo akan benar-benar pergi, kenapa Boram justru mencegahnya? Lalu kenapa Boram sangat ingin Jiwo tetap ada di sekolah ini? Jadi karena Boram memaksanya, Jiwo pun terpaksa kembali sampai penghargaan Pythagoras selesai. Sebelum mereka tahu siapa peraih 3 besar penghargaan ini, Pak Diensu ingin mengenalkan dahulu juri terhormat yang akan memberi pidato di penghargaan kali ini. Dialah Profesor O, seorang jenius matematika yang sangat bangga dengan anak-anak di SMA ini. Profesor O pun berharap semoga anak-anak di sini bisa meneliti teori Riemann hipotesis seperti temannya dulu. Akan tetapi di tengah pidatonya, tiba-tiba muncul seseorang yang tidak asing bagi mereka. Dan orang itu adalah 그 40년대 포가리에서 Iya, hari itu Pak Haksung tahu kalau semuanya pasti bingung kenapa ia tiba-tiba di sini. Namun tanpa sepatah kata pun, Pak Haksung hanya mengeluarkan sebuah pulpen. Dan dengan pulpen itu, akhirnya Profesor Oh tahu kalau Ri Haksung yang lama menghilang itu akhirnya ada di sini. Mungkin semuanya masih belum mengerti kenapa satpam sekolah sepertinya bisa-bisanya di sini. Namun sebelum itu, ia ingin bilang bahwa satu-satunya alasan ia berbicara hanya karena seorang murid. Dan murid itu adalah Han Jinwoo. Dari Boram, Pak Haksung tahu bahwa Jiwoo sengaja dijebak oleh seorang guru. Dan di sini Pak Haksung berani bilang bahwa Jiwoo bukan seorang pencuri. Sebab ia punya bukti bahwa yang waktu itu dicetak oleh Jiwoo adalah tesis yang ingin ia teliti. Dan hal terakhir yang perlu mereka tahu adalah Pak Diensu adalah guru yang sudah memfitnah Jiwoo. Karena diam-diam Pak Diensu sendirilah dalang yang telah membocorkan soal dan jawabannya dengan embel-embel les private eksklusif. Sehingga di saat Pak Diensu sudah tidak bisa membela apapun, dengan sendirinya pun ia keluar dari sana. Sebelum Pak Haksung benar-benar pergi, dia cuma ingin berbagi sebuah hal penting yang baru ia sadari belakangan ini. Dan hal penting itu adalah ambisi. Iya, ambisi terkadang bisa membuatmu melampaui semua batasanmu. Terlebih ambisi untuk belajar. Tapi, jika karena ambisimu kamu malah mengorbankan orang yang kamu cintai, maka semuanya percuma. Iya, dulunya ia tidak tahu kalau penelitian matematikanya hanya digunakan untuk merakit senjata oleh negaranya sendiri. Namun setelah ia bebas belajar di sini, ambisinya itu justru membuat anaknya kehilangan nyawa. Hingga akhirnya, ambisi itu akhirnya lahir kembali ketika ia melihat keberanian di dalam diri Han Jinwoo. Mungkin dulu Pak Haksung sangat egois. Bahkan ia telah menutup mata untuk sesuatu yang semu. Namun di saat ia melihat Jiwoo yang begitu susah mendapatkan pendidikan yang layak, di sanalah Pak Haksung tidak ingin egois lagi. Jika ia tidak bertemu anak jenius itu, mungkin ia tidak akan belajar bagaimana caranya memaafkan dirinya sendiri. Tapi sejak Jiwoo masuk ke dalam hidupnya, Pak Haksung tak lagi merasa sendiri. Terlebih, ia jadi bisa memahami perasaan anaknya dulu ketika anaknya tidak menyukai matematika sama sekali. Untuk semua hal yang telah menyakitimu, aku minta maaf. Terakhir, aku hanya ingin berterima kasih. Karena dirimu, aku bisa keluar dari rasa bersalahku selama ini. Dan jika Tuhan mengizinkan, aku berharap semoga kita bertemu lagi dengan keadaan yang lebih baik. Dan tanpa Pak Haksung duga, ternyata agennya berubah pikiran setelah mendengar pidatonya yang menyentuh. Sehingga agennya juga paham kalau ia tidak punya alasan untuk maksanya tampil di TV. Ia juga mengerti kalau semua memori Pak Haksung
akan selalu terpatri di sini. Tapi terlepas dari semuanya, kini Pak Hasung tak perlu takut dengan ancaman negaranya. Sebab agennya sudah mengubah visa dan KTP-nya menjadi warga negara Korea Selatan. Mungkin agennya tak tahu apakah hal ini masih penting untuk Pak Hasung atau tidak. Tapi dengan status resminya, Pak Hasung bisa melanjutkan lagi penelitian matematikanya yang sempat terhenti. Setelah Pak Hasung pergi, Jiwo akhirnya tak jadi pindah dari sana. Malahan, sebagai hadiahnya karena berhasil menjuari penghargaan Pythagoras, Pak Hasung ingin memberikan kenang-kenangan untuk Jiwo. Dan saat dibuka, ternyata isinya adalah penelitian Riemann hipotesis. Penelitian miliknya dulu. Dan dengan diserahkan pulpen itu, Pak Hasung ingin bilang, jika Jiwo serius meneliti tesis peninggalannya, maka ia yakin Jiwo pasti bisa melanjutkan gelar jenius matematika seperti dirinya. Atau dengan kata lain, Pak Hasung mengakui Jiwo sebagai orang yang jenius. Dan Pak Hasung bisa melihat semua potensi itu pada Jiwo. Singkat cerita, setelah 3 tahun berlalu, akhirnya Jiwo berhasil lulus dengan nilai sempurna dari SMA-nya. Dan setelah mencari beasiswa di luar negeri, Jiwo pun akhirnya diterima di kampus terbaik yang ada di Jerman. Hingga ternyata, ketika Jiwo mencari siapa profesornya nanti, Jiwo pun langsung mengeluarkan minuman kesukaannya. Benar, sosok profesor menjadi mentornya nanti ternyata adalah Pak Hasung. Dan seperti doanya dulu, Jiwo kini benar-benar sangat mencintai matematika, layaknya Pak Hasung di masa muda. Bahkan setelah mereka belajar bersama lagi, Jiwo sangat bahagia karena ia tidak hanya belajar dari guru lamanya, melainkan ia sangat bahagia bisa semakin dekat dengan sosok ayah yang ia dambakan. Sebelum kita masuk ke pembahasan film tadi dan apa hubungannya sama sistem pendidikan kita, saya tiba-tiba keinget tentang negara Finlandia. Katanya, yang kalian juga mungkin pernah tahu, kalau sekolah di sana itu semuanya tergantung minat siswanya. Dan enaknya katanya mereka nggak ngasih PR ke murid. Jadi ya, contohnya kalau kalian sukanya seni, ya setiap hari kalian akan diarahkan menjadi pelukis, komikus, penulis, atau apapun yang mengarah ke sana. Atau kalian yang dari kecil memang sudah suka ngitung-ngitung, angka-angka, ya kalian dibebasin buat belajar ilmu eksak dan rumus-rumus yang mendukung. Tapi pertanyaannya, apakah Indonesia sudah bisa mengaplikasikan standar kayak Finlandia? Sayangnya, jawabannya belum. Dan kenapa? Nah, untuk menjawabnya, rasanya kita perlu menjawab pertanyaan saya di awal video tadi, dari 2 sisi secara seimbang mungkin. Karena menurut dari saya dan juga obrolan dari kami semua di sini, kalau ngomongin faktor murid, saya ambil contoh pengalaman saya sendiri yang dari kecil sudah tertarik ke bahasa. Dan sebagai murid tentu saya pengennya belajar bahasa atau ya IPS aja deh, tanpa pusing-pusing ngafalin rumus. Enak dong. Tapi di kelas kita semua tahu, kalau kita harus belajar semua pelajaran yang kayaknya belum tentu kepake pas saya nyari kerja. Dan gak jarang, karena tekanan itulah saya sering larinya ya akhirnya main game. Dan cara cepatnya adalah ya udahlah, nyontek aja jawaban sama orang yang paling pintar di kelas biar nggak dihukum. Atau gurunya belum tentu ngecekin satu-satu apakah muridnya benar-benar paham apa enggak kan. Terus kalau kayak gitu, apakah lantas saya bilang kalau guru saya yang salah? Ya enggak juga. Saya tahu tanggung jawab guru di Indonesia itu nggak mudah sama sekali. Jangankan soal tanggung jawab, tentang hak guru aja, apakah guru-guru honorer kita sudah mendapat gaji yang layak? Dan apakah mereka benar-benar pengen jadi guru? Atau jangan-jangan mereka jadi guru karena mereka nggak punya pilihan harus kerja apa? Seandainya kalau kita bisa membayangkan semua guru bisa mendapat standar kelayakan hidup kayak di negara lain, mungkin bisa jadi kita akan senang belajar di sekolah. Dan guru pun bisa fokus ngajar tanpa beban ekonomi lagi. Dan PR-nya mungkin cuma gimana setiap anak bisa dapetin pemahaman tentang pelajaran yang udah diajarin.
Dan kalau pendidikan kita udah mengarah ke sana, saya yakin kita nggak akan ada lagi mempertanyakan siapa yang salah di antara murid dan gurunya. Tapi oke lah, setidaknya sekarang kita minimal sudah punya bahan diskusi tentang gimana cara kita menyikapi masalah pendidikan kita. Bebas kok, kalian mau ngasih pendapat apa aja di kolom komentar. Karena setiap kalian mungkin punya pengalaman yang bisa bikin pendidikan kita berkembang. Dan untuk menutup refleksi panjang ini, saya ingin memberikan perumpamaan sederhana. Seekor ikan pasti jenius di dalam air. Tapi jika kamu menghakimi seekor ikan dari caranya manjat pohon, maka untuk selamanya, ikan itu akan menganggap dirinya bodoh. Saya Gugun dan segenap Ibu Strami Glory mengucapkan terima kasih. Terima kasih buat yang sudah menonton videonya sampai habis. Terima kasih buat yang sudah memberikan like, memberikan komentar, subscribe dan juga memencet tombol thanks-nya. Karena apapun yang kalian lakukan untuk channel ini sudah sangat membantu channel ini berkembang sampai hari ini. Dan sebagai penutup, saya pengen bilang ke kalian semua, kalau kalian lagi ada banyak masalah yang itu berat banget, ya tenang. Gak perlu buru-buru, gak perlu nyusu-nyusu. Selesaikan semua dengan kepala dingin. Dan sekarang tarik napas kalian, buang, tenggak kopinya, ambil koreknya dan sebatin aja dulu.